Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Anak Teknik dengan saya Sandi. Hari ini saya akan bercerita tentang analisis struktur. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai perhitungan defleksi dengan metode integrasi ganda dan momen area. Untuk hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perhitungan defleksi dengan metode conjugate beam. Pembahasan mengenai perhitungan defleksi dengan metode conjugate beam akan saya bahas dalam 3 bagian, yaitu teori dan konsep, tahapan pengerjaan, dan contoh perhitungan. Metode conjugate beam didasarkan pada kemiripan antara hubungan diagram geser dan diagram momen balok dengan persamaan diferensial defleksi balok sebagai berikut. Untuk hubungan geser dan momen balok, dengan beban yang bekerja direpresentasikan dengan persamaan d kuadrat m per ds kuadrat sama dengan dv per ds sama dengan w. Persamaan diferensial defleksi balok direpresentasikan dengan persamaan d kuadrat v per ds kuadrat sama dengan d theta per ds sama dengan m per ei. Dari persamaan ini saya bisa menuliskan dua persamaan untuk masing-masing, yaitu dv per ds sama dengan w dan d kuadrat m per ds kuadrat sama dengan w. Kemudian d theta per ds sama dengan m per ei, dan d kuadrat v per ds kuadrat sama dengan m per ei. Jika kita integral persamaannya, diperoleh v sama dengan integral w dx, dan theta sama dengan integral m per ei dx. Kemudian m sama dengan integral 2 kali dari w dx, dan v sama dengan integral 2 kali dari m per ei dx. Dari hasil integral ini, dapat diamati kemiripan dari bentuk persamaannya. Kemiripan yang dimaksud dalam metode conjugate beam ini adalah kemiripan antara V dan theta, kemudian W dan M per EI, setelah itu M dan V, dan juga W dan M per EI. Sekarang saya akan menampilkan aplikasi dari kemiripan persamaan ini. Di sini saya menggunakan balok dua tumpuan sederhana AB, akibat beban merata sembarang yang saya beri nama balok asli yang akan dicari defleksinya. Kemudian di sini saya mempunyai balok dengan panjang yang sama A aksen B aksen yang saya beri nama balok konjugat. Sebagai akibat dari kemiripan persamaan di atas, pada balok konjugat diberi beban sebesar M per EI. Di bagian ini saya akan menampilkan aplikasi dari kemiripan antara persamaan yang di sebelah kiri dengan persamaan yang di sebelah kanan. Jika kita mempunyai balok asli yang dibebani dengan beban sembarang W, maka kita bisa hitung gaya geser dan momen di sepanjang titik pada bentang. Dengan analogi yang sama, jika kita anggap M per EI sebagai beban sembarang, maka kita bisa menghitung rotasi dan defleksi dengan cara yang sama untuk menghitung gaya geser dan momen. Atau secara singkat saya menyimpulkan, pertama, slope atau rotasi pada balok asli pada titik yang dicari sama dengan gaya geser pada balok konjugat pada titik tersebut. Kemudian yang kedua, defleksi pada balok asli pada titik yang dicari sama dengan momen yang dihitung pada balok konjugat pada titik yang dicari. Jika diilustrasikan, misal ini adalah balok yang ingin dicari rotasi dan defleksinya, maka pada balok konjugat kita akan menghitung gaya geser dan momen untuk mendapatkan rotasi dan defleksi pada balok asli. Sekarang saya akan menguraikan bagaimana kita mentransformasikan balok asli menjadi balok konjugat. Bagian balok yang berubah pada balok asli menjadi balok konjugat adalah pada kondisi batas, yang umumnya pada perletakan. Pertama, untuk perletakan sendi dan roll, maka pada balok konjugat akan tetap menjadi sendi dan roll, di mana pada perletakan sendi dan roll, rotasinya tidak sama dengan 0 dan defleksinya sama dengan 0. Sehingga pada balok konjugat, kondisi batas yang menyebabkan geser tidak sama dengan 0 dan momen sama dengan 0 adalah perletakan sendi dan roll juga. Kedua, untuk perletakan jepit yang memiliki kondisi batas rotasi sama dengan 0 dan defleksi sama dengan 0. Sehingga pada balok konjugat, kita ingin memiliki kondisi yang gesernya sama dengan 0 dan momennya sama dengan 0, yaitu pada ujung bebas. Kemudian kita lanjutkan untuk ujung bebas menjadi perletakan jepit. Untuk perletakan sendi dan roll di tengah bentang menjadi hinge atau sendi internal. Dan untuk hinge internal menjadi perletakan roll.
Kita lihat contoh transformasi dari balok asli menjadi balok konjugat. Yang pertama, perletakan sendi dan roll pada balok asli tetap menjadi perletakan sendi dan roll pada balok konjugat. Sehingga untuk contoh yang pertama, balok asli dan balok konjugat bentuknya sama. Kedua, untuk perletakan jepit di ujung kiri menjadi ujung bebas pada balok konjugat. Ujung bebas di ujung kanan menjadi perletakan jepit pada balok konjugat. Ketiga, perletakan sendi di ujung kiri tetap menjadi perletakan sendi dan perletakan roll di tengah bentang menjadi hinge atau sendi internal dan ujung bebas menjadi perletakan jepit. Keempat, perletakan jepit di ujung kiri menjadi ujung bebas dan sendi internal menjadi perletakan roll dan perletakan roll tetap menjadi perletakan roll. Kemudian yang kelima, perletakan jepit di ujung kiri menjadi ujung bebas di balok konjugat dan perletakan roll di ujung kanan tetap menjadi perletakan roll. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah jika pada balok asli berupa struktur statis tertentu, maka pada balok konjugat juga akan tetap berupa struktur statis tertentu, seperti pada contoh 4 baris teratas. Sementara jika balok asli berupa struktur statis tak tentu, seperti contoh paling bawah, maka pada balok konjugat menjadi struktur yang tidak stabil. Untuk perjanjian tanda, jika diagram M/E bertanda positif, maka beban diberikan pada balok konjugat dengan arah ke atas. Jika diagram M/E bertanda negatif, maka beban diberikan kepada balok konjugat dengan arah ke bawah. Kemudian, gaya geser positif pada balok konjugat menandakan sudut rotasi yang berlawanan arah jarum jam pada balok asli. Sebaliknya, gaya geser negatif menandakan sudut rotasi yang searah jarum jam. Momen positif pada balok konjugat menandakan defleksi ke arah atas pada balok asli, dan momen negatif menandakan defleksi ke arah bawah. Selanjutnya, saya akan merangkum perhitungan defleksi dengan metode konjugat beam ini dalam bentuk tahapan atau langkah-langkah perhitungan. Yaitu, pertama gambarkan balok konjugatnya sesuai tabel. Kemudian kita gambar diagram momen. Setelah itu kita gambar diagram M/E-nya. Kemudian, balok konjugat dibebani dengan diagram M/E yang arahnya sesuai tanda diagram M/E. Kemudian kita analisis gaya pada balok konjugat dengan menghitung reaksi perletakan dan kita potong bagian balok yang ingin dicari rotasi dan defleksinya. Terakhir kita hitung gaya pada balok konjugat, yaitu gaya geser pada titik yang dicari untuk mendapatkan rotasi pada balok asli dan momen pada titik yang dicari untuk mendapatkan defleksi pada balok asli. Sekarang saya akan membahas contoh perhitungan defleksi dengan metode konjugat beam. Contoh pertama yaitu balok 2 tumpuan sederhana dengan panjang L yang dibebani dengan beban merata W dan memiliki kekakuan EI yang konstan sepanjang balok, dan kita ingin menghitung defleksi dan rotasi di tengah bentang. Pertama, kita transformasikan balok asli AB menjadi balok konjugat A aksen B aksen. Kemudian kita gambarkan diagram momennya. Setelah itu, kita gambar diagram M/E dengan diagram momen dibagi dengan kekakuan EI. Kemudian pada balok konjugat A aksen B aksen, kita bebani dengan diagram M/E. Karena diagram M/E bertanda positif, maka beban pada balok konjugat diberikan dengan arah ke atas. Selanjutnya, kita hitung reaksi perletakan pada balok konjugat akibat diagram M/E. Di sini saya hitung dulu resultan gaya dari bebannya untuk sepanjang bentang yang saya namakan RH, yang dihitung dengan integral dari persamaan M/E dari A aksen ke B aksen. Karena baloknya berupa 2 tumpuan sederhana, maka reaksi perletakan pada A aksen dan B aksen dapat dihitung dengan setengah dari RH dan diperoleh reaksi perletakan A aksen dan B aksen. Di sini saya potong baloknya pada titik C, yaitu titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya, dan selanjutnya kita akan menghitung reaksi pada titik ini. Untuk
Untuk gaya geser V-aksen, saya akan hitung terlebih dahulu resultan gaya dari beban yang setengah bentang ini, yang saya namakan RY. Yang dihitung dengan integrasi dari diagram M per EI dari 0 sampai L per 2. Kemudian gaya geser V-aksen dihitung dengan RY dikurangi dengan reaksi perletakan RA aksen sesuai pada gambar di samping, dan diperoleh V-aksen sama dengan 0. Untuk momen, dihitung dengan gaya yang bekerja dikali dengan momen. Untuk resultan gaya RY lengan momennya adalah sebesar H bar ini, dan dihitung dengan persamaan untuk mencari titik berat dari kurva. Sehingga momen M aksen dihitung dengan RY dikali dengan S bar, dikurangi dengan RA aksen dikali dengan L per 2. Jika dihitung, diperoleh M aksen sama dengan 5/384 WL pangkat 4 per EI. Dengan diperoleh gaya geser V-aksen dan momen M aksen di titik C aksen pada balok konjugat, maka kita bisa memperoleh rotasi dan defleksi pada titik C pada balok asli. Yaitu rotasinya theta sama dengan 0 karena slope-nya berbentuk garis horizontal di tengah bentang, dan defleksinya 5/384 WL pangkat 4 per EI, dan arahnya ke bawah karena tandanya negatif. Untuk contoh yang kedua, kita kedatangan teman lagi, yaitu Yanto yang beratnya 5 kN beserta dengan bebannya. Dan Yanto baru saja mendapatkan sebuah pesawat, dan dia ingin memastikan seberapa aman dan berapa defleksinya jika dia berdiri di ujung sayap pesawat. Jika sebelumnya yang dicek adalah sayap yang sebelah kanan, maka kali ini saya akan mengecek sayap yang sebelah kiri. Defleksinya akan dihitung dengan metode conjugate beam, dan sayap pesawatnya dimodelkan dengan balok cantilever. Dan detailnya adalah sebagai berikut. Jadi contoh kedua ini adalah mengenai balok cantilever 2 segmen dengan beban terpusat di ujung. Untuk contoh yang kedua ini adalah balok cantilever 2 segmen dengan beban terpusat di ujung. Baloknya mempunyai 2 segmen dengan segmen AB kekakuannya 2 EI dan segmen BC kekakuannya EI. Pertama, kita gambar dulu balok konjugatnya. Karena pada titik A terdapat perletakan jepit, maka pada balok konjugat menjadi ujung bebas A aksen. Dan karena pada titik C berupa ujung bebas, maka pada balok konjugat menjadi perletakan jepit C aksen. Setelah itu kita gambar diagram momennya. Selanjutnya kita gambar diagram M per EI, dan untuk segmen AB dari 0 ke 2 meter dibagi dengan kekakuannya 2 EI dan segmen BC dibagi dengan kekakuannya EI. Sehingga diagram M per EI-nya adalah seperti ini. Dan diagram M per EI ini dijadikan sebagai beban pada balok konjugat. Karena diagram M per EI bertanda negatif, maka pada balok konjugat dibebani dengan arah ke bawah. Sekarang kita akan menentukan reaksi perletakan pada balok konjugat. Untuk reaksi gaya vertikal RC aksen dihitung dengan resultan beban M per EI yang bekerja. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian yang masing-masing resultan gayanya adalah R1, R2, dan R3. Kemudian RC aksen dihitung dengan minus R1 kurang R2 dikurang R3, dan diperoleh RC aksen sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 4. Untuk reaksi momen MC aksen dihitung dengan resultan R1, R2, dan R3 dikali dengan momen untuk masing-masing terhadap titik C aksen, yaitu S1 bar, S2 bar, dan S3 bar. Ini adalah S1 bar, S2 bar, dan S3 bar yang dihitung berdasarkan titik berat segitiga dan persegi panjang. Kemudian MC aksen dihitung dengan S1 bar dikali dengan negatif R1 ditambah S2 bar dikali dengan negatif R2 dan ditambah S3 bar dikali dengan negatif R3, dan diperoleh MC aksen yaitu minus 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Sekarang saya akan menghitung gaya geser dan momen pada titik C aksen, yaitu titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya. Di sini saya tampilkan balok aslinya.
Karena titik C aksen berupa perletakan yang reaksinya telah kita hitung sebelumnya, maka V aksen sama dengan RC aksen, sehingga kita memperoleh rotasi di titik C, yaitu theta C sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 4 radian. Tanda negatif menandakan arahnya searah jarum jam. Untuk momen di C aksen yaitu MC aksen sebelumnya telah kita hitung yaitu minus 2 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga defleksi di titik C yaitu VC sama dengan minus 1,2 mm. Dan tanda negatif menandakan arahnya ke bawah. Sekian materi perhitungan defleksi dengan metode conjugate beam yang telah saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.